Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kenalin, nama saya Yuniar Elmanafia dari kelas SOS 3C. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nggak pakai lama, cus lanjut. Sebelum kita lanjutin ujinya, siapin dulu datanya. Di sini saya sudah memiliki data. Saya menggunakan data ini, tingkat emosi sebagai variabel X dan kebenaran ucapan sebagai variabel Y. Apakah tingkat emosi dan kebenaran ucapan ini ada kaitannya, ada pengaruhnya? Mari kita uji dengan uji regresi linear sederhana. Kita kopas dulu ya. Nah, udah. Pindah ke SPSS yang tadi. Kita pindah ke data view, jangan ke variabel ya, data view. Paste. Nah, berhubung tadi data saya itu tidak desimal seperti ini, tapi angka biasa, saya akan ganti jadi angka biasa, nggak desimal. Tinggal kita nolin aja. Gampang kan? Gampang kalau udah bisa. Kita ubah namanya. Tingkat emosi, saya singkat TE, dan kebenaran ucapan. Kalau sudah, kita pindah lagi ke data view. Sebelum lanjut, kita cari dulu residualnya. Salah satu syarat untuk mencari residual itu ini, datanya harus numerik semua, gak ada yang kalimat, gak ada yang kata, gak ada yang gambar. Tapi harus angka semua. Langsung saja, untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, kita harus mencari dulu residualnya. Linear. Nah, di sini data independen. Data independen itu variabel X-nya yang bebas. Punya saya yang ini bener. Yang dependen variabel Y. Kemudian tab save. Tadi kita akan mencari residual kan? Nah, di sini saya klik unstandardized. Udah, biarin saja. Continue. Lalu oke. Nah, akan muncul nih data outputnya. Sebut saja ini data output. Datanya ini abaikan saja. Kembali lagi ke sini. Nah, ini data residualnya yang tadi kita cari. Udah nemu. Kalau udah, kita tinggal cari apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Klik analisis lagi, kemudian cari non-parametric test. Ini, terus yang ini, sampel KS. Sampel KS itu singkatan dari sampel Kolmogorov-Smirnov test. Klik. Nah, kemudian kita masukin residual kita yang bawah, yang baru data ini ke sini. Cip. Nah, udah. Pastikan yang normal ini di checklist kita. Oke. Muncul lagi outputnya. Data yang paling bawah ini kita jadiin patokan apakah normal atau tidak. Jika hasilnya ini lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasilnya itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikasi data saya 0,200. Lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data milik saya itu berdistribusi normal. Yeay, normal. Lanjut, kita bakal uji
penyesuaian model regresi, uji signifikasi model, dan R-score. Kita masih membutuhkan data lagi buat uji selanjutnya. Nah, kita cari dulu analyze, regression, kemudian linear. Yang tadi di residual kita hilangkan karena di sini kita tidak membutuhkan residual lagi. Kemudian di continue. Kalau sudah kita oke. Nah, muncul ini. Ini namanya apa? Data output. Yang ini. Nanti yang kita butuhkan cuman data summary, ANOVA, dan koefisien. Lanjut, kita bakal uji penyesuaian model regresi. Untuk bisa menguji penyesuaian model regresi, lihat dari data paling bawah, koefisien yang bagian B ini. Ada rumusnya, udah saya tulis. Nah, ini dia penyesuaian model regresi. Rumusnya Y sama dengan B0 ditambah B1X. Y itu sebagai kebenaran ucapan, B0-nya itu sebagai konstan. Ini konstan 37,0,802. Yang ini ya. Kemudian B1-nya itu sebagai tingkat emosi 0,090, bawahnya konstan ini. Terus X-nya sebagai tingkat emosi atau variabel X. Kalau sudah, lanjut saya bakal uji signifikasi model. Yang dibutuhkan di sini itu tabel ANOVA. Tabel ANOVA yang ini ya. Tabel ANOVA. Ini nilai signifikasi saya. 0,385. Sebelum nentuin, ada dasar dalam pengambilan keputusan. Dasarnya yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini terlihat bahwa nilai signifikasi data saya lebih dari 0,05. Artinya apa, guys? Ya, betul banget. Artinya variabel X tidak berpengaruh dengan variabel Y. Dalam artian lain, tingkat emosi itu tidak mempengaruhi kebenaran dalam ucapan. Ini dia data saya. 0,385, lebih dari 0,05. Yang terakhir, saya akan mencari R-score dari tabel summary yang atasnya, summary. Dari tabel ini dijelaskan bahwa besaran nilai korelasi R, ini R, yaitu sebesar 0,174. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R-score, ini R-score, sebesar 0,030, yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas terhadap terikat itu 0,3,0%. Dapat angka dari 0,3,0% itu dari data R-score, yang awalnya angka desimal terus dijadiin persen menjadi 0,3,0%. Jadi, pengaruh antara variabel X dan variabel Y itu cuma 0,3,0% dari 100%. Sangat sedikit bukan pengaruhnya? Ya, betul, sangat sedikit. Nah, dengan uji R-score, kita bisa tahu seberapa besar pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Jadi, kita tidak hanya tahu sebatas hubungannya saja, berpengaruh atau tidaknya, tapi kita juga tahu berapa nilai pengaruh tersebut. Jadi guys, kesimpulannya gini. Kalau menurut data yang saya olah tadi, tingkat emosi itu tidak mempengaruhi kebenaran dalam ucapan. Bisa dilihat persenannya pengaruhnya, yaitu cuma 0,03,0% dari 100%. Sedikit kan guys? Udah selesai? Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.